Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru atau PPDB khususnya di jenjang SMA maupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2022 ini ya. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya ini karena banyaknya pertanyaan dari adik-adik atau mungkin dari orang tua ya, atau wali murid yang mungkin akan mendaftarkan siswanya ataupun anaknya ya. Di sini mungkin yang paling banyak pertanyaan itu adalah ini ya. Jadi kapan sih waktu yang paling tepat ya untuk melakukan pendaftaran? Ini baik SMA ataupun SMK ya. Apakah di awal waktu ataupun di hari terakhir ya? Ini sebenarnya nanti kita akan bahas khusus ini ya. Nah, mungkin nanti ini kita akan analisa ya secara pribadi ya. Mungkin saja analisa saya dengan analisa kalian mungkin saja berbeda ya. Kita akan fokus di sini ya, karena kita tahu ya bahwa untuk PPDB ini sesuai dengan jadwal ya, masih ada 3 tahapan ya, yaitu ada di jalur yunasi jenjang SMK, ada jalur yunasi jenjang SMA, dan yang terakhir ada jalur prestasi nilai akademik khusus di jenjang SMK ya. Jadi teman-teman dapat semangat ya, karena masih ada 3 jalur lagi ya. Semoga nanti kalian bisa masuk di salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, mungkin kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita fokusnya yaitu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pendaftaran ya. Ini mungkin ada beberapa siswa ya yang mungkin sudah tahu, karena di tahap 2 ya, di jalur prestasi akademik itu mereka sudah ada yang melihat pemeringkatan ya, sudah ada yang melihat statistik ya, apa yang harus mereka lakukan, mungkin mereka sudah tahu. Nah, ini kita coba ya, kita analisa sedikit ya, sebenarnya kapan sih ya waktu yang tepat atau yang baik ya itu untuk melakukan pendaftaran, apakah di awal waktu ataupun di akhir waktu ya. Nah, ini sedikit kita analisa ya. Jadi ini kita analisa pribadi, mungkin nanti analisa kita berbeda dengan analisa Anda ya. Dan itu tidak masalah ya. Yang penting nanti kalian bisa menentukan kapan kalian harus melakukan pendaftaran ya. Oke, yang pertama, jadi kalau misalkan kalian melakukan pendaftaran di awal waktu ya. Nah, di awal waktu, nah di sini nanti kita berikan sisi baiknya dan juga sisi tidak baiknya ya. Nah, mungkin nanti juga analisa kita ya, sekali lagi mungkin akan berbeda dengan analisa Anda. Yang pertama, kalau kalian mendaftar di awal waktu ya, ini sisi baiknya ya. Jadi pendaftaran di awal waktu ini masuk ke dalam kriteria pemeringkatan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam aturannya ya, di sini di dalam dalam ketentuan di dalam prosedur ya, di sini ada kriteria pemeringkatan yang salah satunya untuk jalur prestasi nilai akademik ya. Jalur prestasi nilai akademik di sini ada pemeringkatan yang mana waktu pendaftaran ini menjadi salah satu kriteria pemeringkatan, yang mana ketika nanti nilai akhir sama ya, jumlah rata nilai akhir sama, maka nanti selain digunakan adalah nilai mapel per mapelnya, dan juga di sini ada waktu pendaftaran ya. Jadi kalau kalian melakukan pendaftaran di awal waktu, ini juga masuk ke dalam kriteria pemeringkatan. Nah, ini untuk jalur prestasi akademik maupun di jalur yunasi sama ya. Jadi di sini ada waktu pendaftaran ya. Nah, mungkin kasusnya seperti apa sih ya ketika di awal waktu itu masuk di dalam kriteria pemeringkatan. Nah, kita sedikit jelaskan teman-teman ya. Mungkin kalian yang hari ini ya bisa melihat di sini ada hasil pemeringkatan final ya. Kita kasih contoh aja, misalkan di SMA Negeri 1 Pare ya. Kita cek dulu ya bagaimana cara ngeceknya, mungkin ada yang belum paham ya. Yang pertama, masuk aja di PPDB Jatim ya. Di sini nanti kalian silahkan pilih sesuai dengan kota atau kabupaten kalian ya. Kita kasih contoh misalkan Kabupaten Kediri. Di sini nanti baru menu pemeringkatan ya. Kita bisa lihat baik itu di statistik maupun di ranking. Kita contohkan di ranking ya. Kita pilih di SMA Negeri 1 Pare. Ya, nah di sini seperti yang kita jelaskan ya, di sini sisi baiknya yaitu pendaftaran di awal waktu ini masuk di kriteria pemeringkatan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ini oke ya, sebentar, ini agak lemot ini. Oke, kita tunggu ya, mungkin ini internetnya agak lemot atau mungkin memang server PPDB-nya ya.
Oke ya, kita sambil menunggu ya. Kita jelaskan untuk yang kedua ya. Ini sambil menunggu. Oh, ini enggak muncul ya. Oke. Kita cek. Nah, di sini. Nah, ini kita kasih contoh sedikit ya. Ini terkait dengan waktu pendaftaran itu menjadi salah satu kriteria pemeringkatan ya. Di sini ya, misalkan di SMA Negeri 1 Ngadiluih, di sini yang dibutuhkan adalah 89 ya, tentunya nomor urut ya dengan nilai tertinggi ya 90 dan nilai terendahnya ini adalah 85 ya, 85,96. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada dua anak ya. Ini ada dua anak yang nilainya sama ya. Ini ada dua anak yang nilainya sama. Ya, di sini 85.96, 85.96, mungkin ada lagi di bawahnya ya yang mungkin nilainya juga sama, tetapi yang diambil hanya sesuai pagu ya. Pagunya hanya 89 ya, sehingga yang masuk di dalam sini itu adalah 89 siswa. Nah, di sini ada nilai yang sama ya. Ini kedua-duanya dia masih aman ya. Artinya kedua ini kenapa kok yang berada di atas mungkin Zainatul Husna nih ya, kok tidak Fitrok atau Nisa ya. Nah, mungkin ketika dia di dalam pemeringkatannya ya, ini di jalur nilai ya. Nah, mungkin dia nilainya sama kan, nilai akhirnya kan sama. Ini nilai akhirnya sama 85,96. Tetapi nanti dia akan dilihat di nilai keduanya. Ya, nilai keduanya di rata nilai rapor untuk PAI-nya berapa. Mungkin PKI-nya berapa, bahasa Indonesia berapa, matematika berapa, dan seterusnya ya. Itu nilainya mungkin lebih tinggi yang ini, yang Zainatul. Atau mungkin bisa saja nilai semuanya sama ya, nilainya mungkin sama, dan mungkin yang dilihat adalah waktu daftarnya. Ya, mungkin waktu daftarnya itu lebih cepat yang Zainatul daripada yang Fitro. Ya, itu salah satu sisi baiknya jika kalian melakukan pendaftaran di awal waktu. Oke ya. Yang kedua, ini sisi tidak baiknya ya. Sisi tidak baiknya ya tentu deg-degan ya. Deg-degan itu banyak berdoa ya. Karena apa? Karena tentunya pemeringkatan terus berjalan ya, dan tidak bisa melihat pemeringkatan sementara yang mungkin saja sekolah yang kita tuju ternyata nilai atau jaraknya itu sudah di atas kita. Nah, ini seperti yang kita jelaskan ya. Ini baik nilai maupun yonasi ya. Yonasi tentunya kan jarak yang digunakan ya. Nanti jaraknya berapa ya yang diterima. Nah, kalau mau dilihat aja di bagian statistik ya. Nah, kalau di statistik ini nanti akan kelihatan ini kalau nilai ya. Jadi nilai tertinggi, ini nilai terendah. Kalau jarak berarti nanti jarak terdekat, di sini adalah jarak terjauh. Itu kalau jalur yonasi. Nah, tentu kalian kalau sudah daftar kalian tidak bisa melihat ya ini berapa. Misalkan sekolah yang ingin kalian tuju ya. Misalkan di SMA Negeri 1 Ngadiluih ya, di sini jaraknya berapa yang paling jauh, yang nilai yang paling rendah berapa ya? Nilai kalian berapa? Misalkan nilai 80 ya, jelas kalau kalian daftar di sini jelas tidak diterima. Jadi kalian nggak bisa menganalisa dulu. Ya, jadi kalian ketika daftar tentunya kalian akan was-was ya. Nanti tergeser terus apa tidak? Karena kriteria pemeringkatan ini nanti ya di dalam mana tadi? Di dalam kriteria pemeringkatan ya, ini nanti datanya akan terus berjalan. Ya, ini datanya akan terus berjalan sampai dengan pendaftaran ditutup. Paham ya? Nih. Nah, terus yang kedua, ini kalau kalian menggunakan di akhir waktu atau pertengahan ya. Nah, ini mungkin banyak yang ini ya yang dipakai mungkin akhir waktu atau pertengahan. Nah, ini sisi baiknya ya kita bisa melihat pemeringkatan sementara. Apakah kita masih bisa diterima di sekolah yang kita tuju atau tidak? Nah, jika tidak, kita bisa cari sekolah lain yang nilai atau jaraknya masih di bawah kita. Nah, misalkan di sini ya, kalau kalian misalkan nilai kalian 80 misalkan, otomatis kalian tidak akan bisa masuk di sini ya. Saya dekatkan aja ya. Ini saya kasih 10 aja. Nih. Nah, kalau misalkan nilai kalian ada 80 kan otomatis kalian tidak bisa masuk di SMA Negeri 1 Ngadiluih ya, karena kalau kita lihat nilai terendahnya di SMA Negeri 1 Ngadiluih adalah 85. Ya, tentunya mungkin kalian bisa mencari sekolah lain yang mungkin nilainya masih di bawah 80 ya, karena mungkin nilai kalian 80 atau mungkin jarak ya. Mungkin nanti jaraknya ya, jarak terjauh yang diterima misalkan 3 kilo misalkan. Kalau kalian jaraknya 4 kilo ya otomatis ketika kalian nanti mau mendaftar di sini ya otomatis kalian tidak akan bisa masuk ya, karena jarak terjauhnya itu masih di bawah kalian ya, artinya kalian lebih jauh daripada jarak terakhir yang diterima di sekolah itu ya. Itu salah satu kelebihannya, kita bisa melihat dulu, mungkin nanti kita akan memilih sekolah yang lain. Tapi sisi tidak baiknya ya, di sini sisi tidak baiknya ya, bisa saja server down ya, karena
trafficnya tinggi ya, karena biasanya kan akhir-akhir itu banyak yang daftarnya ya, akhir itu biasanya bisa saja trafficnya tinggi dan down. Mungkin adanya daftarnya sulit ya, atau mungkin webnya sulit diakses, itu bisa saja terjadi ya. Terus mungkin bisa saja ini lupa tidak daftar ya, jadi mungkin karena kalian lupa waktu pendaftaran ya, mungkin kalian lupa bahwa waktu pendaftaran itu sudah di hari terakhir. Nah, yang berikutnya mungkin deg-degan ya, kalian melihat pemeringkatan yang nilai atau jaraknya yang semakin menjauh dari nilai atau jarak kita ya, seperti yang kita jelaskan. Mungkin nilai kalian 80, ternyata nilai sudah 85 ya, 86, 87 ya, kalian tentunya bisa saja ya kita tidak daftar karena mungkin nilai atau jarak yang kita punya ya, itu sudah jelas sejak masuk di dalam pemeringkatan sementara pada sekolah yang akan kita tuju. Jadi kalau kita nilainya lebih rendah ya, atau mungkin jarak kita lebih jauh ya, tentunya mungkin kalian kalaupun saya daftar itu percuma. Artinya pertama ya jelas kalian sudah tidak diterima. Yaitu mungkin kalian bisa menjadi analisa ya, sehingga kesimpulan kita ya. Jadi kesimpulan saya sebagai melihat di lapangan ya, tentu kesimpulan saya daftar di awal waktu atau di akhir ini sama baiknya. Ya artinya karena ya tentu ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihannya sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalian mau daftar dulu ya, mungkin bisa masuk di kriteria pemeringkatan, atau mungkin kalian mau daftar di akhir ya, karena nanti kalian akan melihat dulu pemeringkatan sementara, apakah mungkin nilai ataupun jarak kalian tuh masih masuk atau tidak di sekolah yang akan kalian tuju. Kayaknya itu saja untuk kesimpulannya ya. Jadi mungkin kalian silahkan dipikirkan ya, mungkin nanti kalian bisa menentukan mana yang lebih baik antara di awal waktu ataupun di akhir waktu. Nah, ini masih ada kesempatan ya, jadi masih ada 3 jalur lagi. Ada di jalur Yunasi untuk SMK di tahap 3, ada jalur Yunasi ya untuk SMA ya di tanggal 1 sampai 2 Juli, dan juga yang terakhir ada di tahap 5 itu ada jalur prestasi akademik untuk jenjang SMK ya. Selamat, tetap semangat ya, semoga kalian bisa diterima di salah satu jalur ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.